Dokter Detektif alias Doktip baru-baru ini tampil sebagai bintang tamu di acara Brownies. Nama Maya Estianty dan Desy Ratnasari mendadak terseret. Secara tiba-tiba Doktip menanyakan hubungan Maya Estianty dan Desy Ratnasari. Sebab belakangan ini Ruben Onsu sebagai host Brownies sedang dekat dengan Desy Ratnasari. Ruben Onsu dan Ivan Gunawan kompak mengaku tidak tahu. Ivan Gunawan menanggapinya dengan heboh karena tidak mau terlibat dalam permasalahan Doktip. Kepada rekan hostnya Ayu Ting Ting, Ivan Gunawan mengeluhkan bisnisnya yang bisa terganggu apabila terlibat masalah. Apalagi Doktip sedang bermasalah dengan beberapa pemilik skincare. Lebih lanjut, Ivan Gunawan menyentil Doktip suka cari teman. Doktip mengelak tuduhan tersebut, tapi Ivan Gunawan tetap kekeh. Menanggapi potongan acara Brownies yang beredar, netizen yang berbakti menghujat Doktip. Menurut netizen yang berbakti, Doktip sudah berlebihan menyinggung ranah pribadi. Sebagaimana diketahui, Desy Ratnasari merupakan mantan kekasih Irwan Musri, suami Maya Estianty. Doktip dan Maya belakangan memang saling sindir perkara review skincare. Awalnya, Maya Estianty berpendapat mengenai review skincare agar pelaku bisnis melaporkan kecurigaan ke BPOM saja. Diduga karena pernyataan tersebut, Doktip tidak mengapprove skincare Maya meski terbukti tidak overclaim. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Gue mau minta tolong deh sama orang yang deket sama Doktip, entah itu suaminya, entah itu emaknya, entah itu bapaknya. Tolonglah dinasehatin gitu. Bilangin, Dok, kalau mau nge-review aja gitu ya, jangan berantem. Kalau ada yang ngeyel ya udah tinggalin. Yang penting Doktip udah nge-review gitu. Kalau Doktip tugasnya mereview, udah mereview aja. Kita berterima kasih udah dikasih tahu brand ini yang jelek gitu. Udah tinggalin. Kalau yang punya brand yang ngeyel ya udah, yang penting kan masyarakat udah tahu kalau brandnya bermasalah gitu. Doktip, jangan ini mentang-mentang dia ngeyel ya digecak terus itu orang ya. Udah cari lagi brand yang lain yang belum direview sama Doktip gitu. Jangan berantem mulu, pusing. Ampun. Sesama pedagang skincare itu nggak usah lah saling menjatuhkan. Ya, yang namanya merkuri dan retinol itu sudah ada dari zaman dulu. Kenapa baru ributnya sekarang? Yaitu tinggal tergantung kita mau pakai produk itu atau tidak gitu loh. Semua yang namanya skincare tuh pakai merkuri ya, pakai retinol. Kalau nggak muka kita nggak akan mungkin ginclong, nggak akan mungkin glowing gitu loh. Ya tinggal tergantung kadar-kadarnya lah. Ini kasus skincare lari kemana-mana, lari ke urusan pribadi, lari ke utang gitu loh. Jadi nggak jelas gitu loh. Ini kan juga perempuan bertopeng ini review produk orang. Kirain dia netral, profesional, ternyata dia juga penjual, pedagang skincare gitu loh. Ini yang membuatnya itu nggak suka sama dia gitu loh. Ya, karena dia nggak profesional orangnya, nggak netral. Pesennya ya buat perempuan bertopeng ini ya, kalau urusan skincare yang dibahas itu ya skincare aja, nggak usah merambat kemana-mana gitu loh. Nggak usah bahas tentang utang orang lah, tas orang lah. Ini lagi live aja masih sempet nyindir orang lain, buka-buka aib orang lain. Katanya dokter ya, kan Anda juga berhijab gitu kan. Orang yang berhijab dan agama itu dia tidak akan pernah mau ngurusin hidup orang lain, nggak mau gibah itu ya. Ini pakai hijab dokter tapi mulutnya suka nyindir orang lain, suka buka aib orang lain, kayak dirinya sendiri nggak pernah punya aib. Nanti kalau aibnya dibuka sama orang lain, mau nggak ya? Jadi kalau urusan skincare ya udah urusan skincare aja, nggak usah utang orang yang dibahas, tasnya yang dibahas, apalah dibahas, urus diri sendiri deh ya. Ubur-ubur ikan lele, Doktip lagi menghayal le. Dokter detektif guys, sekarang lagi menghayal kebangkrutan dari SS ya. Emang boleh SS bangkrut. Boleh sih kalau Allah sudah menghendaki ya. Cuman yang salahnya gini,
dokter detektif lagi ngebayangin SS kan mesti bayar ke dokter detektif kalau misalnya mau berdamai berapa 200 miliar ya ataupun lebih. Jadi doktif ini menghayal rumah SS yang di Jakarta itu bakalan dijual untuk membayarnya. Apalagi kemudian kalau enggak gini, dia berpikir gini, kan karena kata dokter detektif itu rumah SS yang di Jakarta itu masih kecil, jadi rumah itu diberikan untuk doktif, terus doktif yang sambung cicilannya, tapi doktif nggak mau, ya kan? Emang boleh dok seperti itu? Emang boleh. Bukannya perdamaian itu walaupun lebih daripada 200 juta itu harus diserahkan ke pengadilan dulu. Lah, terus pengadilan itulah yang memberikan ke dokter detektif. Terus ya dok, kalau gue jadi SS, misalnya gue mau perdamaian, gue nggak bakalan berdamai sama elu. Ya, ngapain kekayaan gue kok serahkan ke lu? Mending aja gue dimasuk buih itu berapa lama sih? HP Muas aja dengan korupsi 271 triliun itu cuma dihukum 4,5 tahun penjara. Dendanya cuma 1 miliar dok. Mending gue masuk buih, ya kan? Daripada gue bayar lo. Aduh, dok, dokter detektif menghayalnya jangan kejauhan deh. Ya, jangan kejauhan. Semua masalah pasti ada solusinya dok. Dokter pastikan si Sela pakai baju oranye. Kagak mungkin dok, kagak mungkin. Gak usah menghayal kejauhan banget dok. Ya, entar ujung-ujungnya lu sendiri dok yang masuk buih. Aduh, kasihan deh lu dokter detektif. Emang agak lain lah lu sekarang, ya. Udah mending lu edukasi. Kok enggak gini, kok enggak mesti edukasi. Udah mending lu sekarang jualan aja, ya. Tapi nggak usah nyinyir sana sini, gibah, nyindir si ini, nyindir seono, ya. Siapapun yang bertentangan sama lu review. Nggak ada bisnisnya, aibnya lu review. Apalagi terus aibnya nggak bermasalah gitu ya, bisnisnya pun nggak ada, lu review agamanya, lu bilang ntar kadang agama orang kurang kuat, kurang ini, aduh stres lah gue mikirin lu dokter detektif, ya. Mending lu hilang aja lah di dunia pertok-tokan. Kalau lu masih seneng buat huru hara, mau edukasi apa mau jualan nih sekarang? Kalau edukasi ya edukasi aja, plus jualan nggak masalah, ya kan? Nah, yang stresnya masyarakat Indonesia ini, lu jualan sambil nyinyir, lu edukasi sambil nyindir, itu dong. Mau di tim manapun kalian, Doktif, SS, BPOM, DRL, terserah. Sah-sah aja, itu pilihan kalian secara bebas bisa kalian ambil. Tapi ingat, jangan cinta buta dan jangan menyerang orang lain yang punya opini yang berbeda juga dengan membabi buta. Kemukakan saja alasan kalian dengan argumen-argumen yang berkelas dan berpendidikan, jangan ngereok. Menyerang orang lain yang memiliki opini yang berbeda dengan kalian, itu sama saja dengan menunjukkan kualitas mental dan juga emosi kalian. Kita harusnya udah muak ya dengan oknum-oknum skincare yang sudah bikin kita cukup kenyang dengan perhuru-haraan skincare ini. Dan harusnya kita bisa melihat segala sesuatu dari berbagai sisi. Jadi sah aja jika kalian mau berada di tim mana, selama kalian tidak menyerang membabi buta. Mau berterima kasih dan juga mengangkat topi tinggi-tinggi buat Doktif, silahkan. Tapi jangan menjadi orang yang anti kritik, apalagi membenci orang lain yang mempunyai opini yang berbeda dengan kalian. Satu fakta yang tidak bisa dibungkam dan harus diterima oleh siapapun yang mencintai Doktif dan support kepada Doktif adalah memang Doktif sendiri sudah mengakui di depan BPOM bahwa uji labnya ini belum terverifikasi sehingga bisa saja melakukan kesalahan dan memang sudah terbukti pernah melakukan kesalahan. Tapi apakah Doktif sudah pernah mengklarifikasi atau minta maaf secara terbuka di depan publik? Ini merupakan fakta di mana Doktif
Doktif salah mereview produk dari Dr. Gregory yang merupakan owner dari brand skincare Get Beauty. Dan memang dari video tersebut terlihat sekali bahwa memang ada sedikit personal issue di dalam review-mereview yang dilakukan oleh Doktif ini. Dan akhirnya salah review. Bagaimana jika hasil uji labnya tidak valid, salah, dan sudah merugikan pihak owner skincare? Bagaimana jika pihak owner skincare tidak tahu cara meng-counter dengan benar? Atau mereka juga kebingungan bagaimana cara mengembalikan kepercayaan publik terhadap brand skincare mereka? Inilah yang mau ditengahi oleh BPOM. Makanya BPOM memberikan arahan untuk tidak lagi mengumumkan, biarkan BPOM bekerja, jangan lagi menggunakan approve-approvean. Cukup BPOM saja sebagai instansi yang sudah direstui dan diakui oleh negara secara official, secara berotoritas untuk menangani skincare ini. Sepertinya mayoritas dari pengguna sosial media berpihak kepada Doktif. But remember, majority is not always right and minority is not always wrong. Ada begitu banyak komentar yang serupa dengan ini, tidak percaya BPOM, bahkan menuduh lembaga institusi negara itu bisa disuap. Kalian dengar, jika kalian menuduh sebuah lembaga atau institusi negara bisa dengan mudah dibeli dengan uang, bagaimana dengan oknum pribadi yang secara pribadi mereview dan mengumumkan tentang approve atau tidaknya berdasarkan pandangan subjektivitasnya saja? Apakah tidak ada celah suap menyuap di sana? Apakah tidak mungkin ada kerjasama di belakang layar yang kita tidak tahu? Bahkan yang bersangkutan sendiri sudah konfirmasi di berbagai podcast bahwa sudah mendapatkan tawaran-tawaran berupa uang dari beberapa brand skincare. Apakah kalian benar-benar percaya orang tersebut 100% amanah dan tidak bisa mengambil untung dari apa yang dilakukan sekarang? Segitu percayanya satu oknum pribadi ini dibandingkan lembaga institusi, padahal kalian tidak punya bukti apakah dia terima, tidak punya bukti juga apakah dia menolak. Semua berdasarkan omongan satu pihak ini saja. Dan kalian dengan begitu mudahnya percaya? Silahkan komen di bawah.